Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran perencanaan bisnis. Kali ini kita akan membahas materi tentang permodalan. Untuk yang pertemuan ke-9 atau pertemuan pertama di semester genap, semoga kalian untuk tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, jangan pernah kendor, dan juga untuk selalu tetap bahagia. Untuk kompetensi dasar dan juga kompetensi intinya, yang pertama adalah menganalisis teknik memperoleh modal usaha dan juga menetapkan teknik memperoleh modal usaha. Untuk indikator atau materi yang akan kita bahas di mapa pelajaran perencanaan bisnis ini untuk subpokok permodalan yaitu adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan permodalan itu sendiri, mendeskripsikan cara-cara memperoleh modal usaha, mengidentifikasi lembaga penyedia modal usaha, menganalisis teknik memperoleh modal usaha, dan juga menetapkan teknik memperoleh modal usaha. Apa sih yang dimaksud dengan modal? Modal dapat diartikan sebagai keseluruhan barang-barang yang masih ada dalam proses produksi, atau bisa dikatakan sebagai kekuasaan yang dimiliki individu atau organisasi untuk menggunakan barang-barang tersebut. Modal juga bisa dikatakan sebagai barang konkret atau barang nyata yang masih ada di dalam rumah tangga perusahaan, biasanya tercatat di dalam neraca sebelah debit maupun sebelah kredit. Untuk modal biasanya bertambah di sebelah kredit dan juga berkurang di sebelah debit. Yang kedua, materi tentang jenis modal. Modal itu terbagi menjadi dua, yaitu modal aktif dan juga modal pasif. Yang dimaksud dengan modal aktif adalah pembagian jenis modal berdasarkan cara dan lamanya perputaran modal itu sendiri. Modal aktif itu contohnya adalah modal kerja dan juga modal tetap. Modal aktif itu sendiri nantinya akan juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Untuk aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam salah satu kali berputar dalam proses produksi dan juga proses perputarannya. Biasanya jangka waktu perputaran aktiva lancar ini adalah pendek atau kurang dari 1 tahun. Contoh-contoh dari aktiva lancar diantaranya adalah kas, surat berharga, piutang, dan juga persediaan barang dagang. Sedangkan untuk aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama atau tidak secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Adapun aktiva tetap yang berangsur-angsur habis dalam proses produksi biasanya akan mengalami penyusutan. Contohnya seperti apa? Bangunan pabrik, kendaraan, peralatan, mesin, dan juga hal lainnya. Untuk modal aktif itu sendiri biasanya untuk yang aktiva lancar ataupun aktiva tetap itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu adalah modal kerja dan juga modal tetap. Sedangkan untuk modal pasif itu adalah modal yang tidak bergerak atau hanya sebagai bayangan dalam neraca. Biasanya modal pasif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal sendiri dan yang kedua adalah modal asing. Modal sendiri atau sering disebut dengan modal badan usaha adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau yang berasal dari pemilik modal. Sedangkan untuk modal asing atau sering disebut dengan modal kreditor adalah modal yang berasal dari pihak lain atau yang merupakan utang dari perusahaan. Jika kita memiliki hutang ke perusahaan itu adalah modal asing. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan modal di dalam lembaga penyedia modal diantaranya adalah kartu tanda penduduk atau KTP, yang kedua adalah kartu keluarga atau KK, yang ketiga adalah surat izin tempat usaha atau situ yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang juga sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, materai sebesar 10.000 karena sekarang persyaratannya itu materai bukan lagi 6.000 tetapi 10.000 dan juga hal-hal lain sebagainya sesuai dengan lembaga penyedia. Ada juga yang di dalam suatu lembaga penyedia modal itu yang dibutuhkan adalah proposal usaha, NPWP, lolos dalam analisis kredit, dan juga ada juga nomor registrasi perusahaan serta hal-hal lainnya yang dibutuhkan.
Sedangkan untuk lembaga-lembaga penyedia modal atau lembaga-lembaga yang bisa kalian pinjami untuk memperoleh modal, diantaranya adalah bank, sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, modal ventura atau ventura capital, kartu kredit atau kredit card, pegadaian, asuransi, dana pensiun, atau pembiayaan konsumen atau biasa disebut dengan customer finance, itu adalah beberapa contoh lembaga penyedia modal usaha. Untuk pengertian-pengertian dari lembaga penyedia modal usaha, kalian nanti bisa membaca di materi yang akan nanti saya berikan lewat modul. Sedangkan untuk pembahasan tentang teknik dan prosedur permodalan usaha akan kita bahas pada pertemuan yang ada di kelas pada saat kalian kunjungan ke sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat, tetap selalu semangat, jaga jarak, jaga kesehatan, dan juga untuk selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.